Jika seorang anak berkorban terhadap orang tuanya, itu adalah sebuah logika, karena itu adalah orang tuanya. Jika orang tua mau berkorban terhadap anaknya, itu juga sebuah logika, karena dia adalah anaknya. Jika seorang sahabat mau berkorban terhadap sahabatnya, itu juga logika, karena itu adalah sahabatnya. Akan tetapi jika seorang mau mati demi yang membenci dia, yang menghujat dia, yang menyalibkan dia, itu bisa dikatakan levelnya sudah yang lain. Karena Yesus berkorban demi orang yang selalu membenci ajaran dia. Karena Yesus disalibkan oleh orang-orang yang membenci dia. Karena dia menyembuhkan, karena dia mengajarkan tentang kasih tersebut, karena dia menghidupkan yang sudah meninggal, karena dia memberikan jalan keluar bagi orang percaya untuk mengetahui tentang kerajaan surga tersebut. Bahkan dia mau berkorban, bahkan dia mau mati disalibkan untuk menebus dosa orang-orang yang menyalibkan dia. Itulah baru dikatakan level baru dalam sebuah kasih. Saudara-saudari yang terkasih, itulah cinta Yesus. Itulah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Kurang apa lagi yang didapatkan Yesus? Kurang apa lagi yang dia terima? Kurang apa lagi penderitaan yang dia tidak terima ketika dia mau disalibkan? Itu sebabnya nas kita pada saat ini juga merupakan kritikan bagi mereka-mereka seperti orang ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Bukan hanya sekedar mengetahui hukum Taurat tersebut, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, akan tetapi tidak ada yang menjadi relevansinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ido ubaen magite-gite topik manangguar di minggu tak polongido patik na paling utama di bagasan mulut. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar perintah baru tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan kita? Bagaimana agar hukum Taurat tersebut dapat dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Di dalam ayat 31 sampai ayat 32, Yesus sendiri mendemonstrasikan kasih Allah tersebut melalui karya kematian dia di kayu salib, melalui tentang kerajaan surga yang dia ajarkan, melalui mengurupi, menolong orang-orang yang membutuhkannya, melalui memberikan kelegaan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yesus mendemonstrasikan, menunjukkan sonoma holongi, tunjukkan, bukan seperti kebanyakan orang Farisi. Tadi dalam nas kita orang-orang Yahudi, akan tetapi tujuannya adalah kepada orang-orang yang mengetahui akan tetapi tidak melakukan di dalam hidup. Yang pertama, bagaimana agar perintah baru tersebut dapat dilakukan, yaitu berkorban. Ini adalah merupakan perkataan yang sering sekali kita ucapkan, ya. Berkorban ini adalah merupakan fenomena yang sering kita perlihatkan, pertontonkan, bahkan kita ketahui bagaimana untuk menghadapi kehidupan sekarang pada saat ini.
berkorban dari hal yang kecil ketika menghadapi situasi pada saat ini. Apa itu? Berkorban memakai masker, berkorban mencuci tangan, berkorban untuk tidak pergi ke tempat ramai. Kita lihat sekarang sudah menunjuk angka hampir 100.000 yang positif COVID-19. Bagaimana kita menyikapi ini adalah merupakan fakta sekarang. Semakin banyaknya orang yang tidak mau berkorban. Kenapa? Karena terlebih dahulu dia melihat sisi untung dan rugi di dalam hidupnya. Banyak orang tua sekarang setengah-setengah hati berkorban untuk anaknya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada seorang anak yang menggugat orang tuanya di pengadilan demi harta. Mungkin kita pernah melihat itu ataupun mendengarkan itu. Kalau kita berbicara soal pengorbanan, kalau kita berbicara tentang memberikan kasih tersebut di dalam hidup kita, ini alangkah tragisnya sekarang kehidupan manusia tersebut. Padahal Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengajarkan ataupun mengajak orang percaya tersebut untuk mau berkorban, akan tetapi kita terlebih dahulu melihat sisi untung dan ruginya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, amanginang nangina holongan itu Tuhan Yesus Kristus, melalui yang pertama tersebut, tadi saya ingat dalam khotbah sekolah minggu bagaimana dalam Yakobus pasal 4, ketika kita ingin melakukan segala sesuatu tersebut, ingatlah nama Tuhan. Ya, kalau dikatakan berkorban dalam artian di sini, kita harus mau juga memberikan waktu kita untuk mengingat nama Tuhan Yesus. Dan olan sisi materi sabing, dan olan mabereng sisi hagogon sabing, dan olan mabereng dia do untung do rugina sabing. Akan tetapi ini juga bisa diperhadapkan bagaimana kita mengingat nama Tuhan di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana kita mengorbankan waktu kita, molosinukun tu kita ganuk mersada saja atar 3 menit mata korban kontik kita lau martangiang tu debata. Ini juga adalah merupakan bagian dari pengorbanan kita. Manang orang bijak kita siang podo mata langsung do kita borhat, manang tikineng mangan kita langsung do kita mangan. Manang dong dapat tikina karijo langsung do kita karijo, manang dong dapat tikina marsiaja langsung marsiaja, manang dong dapat tikina neng peak di podoma langsung murung kita alinang taibo di bata. Ini adalah bukan bagian pengorbanan. Karena terlebih dahulu Allah berkorban kepada kita. Terlebih dahulu Allah memberikan persembahan. Ido jamita minguna salpu. Bagaimana Allah menunjukkan kasih dalam Yohanes 3 ayat 16, itu adalah merupakan karena kasih Allah kepada dunia, sehingga dia memberikan. Kalau dikatakan berkorban berarti memberikan. Sama tido kita mengalentik kita tu de bata mananasa motipe siang 24 jam. Kita selalu mengatakan waktu itu adalah uang, bekerja sambil berdoa. Akan tetapi kita tidak terkadang melakukan bekerja sambil berdoa sambil bekerja. Alai fokus tu kita isman. Waktu adalah uang, karena segalanya adalah materi, karena segalanya adalah kekuatan, karena segalanya adalah merupakan kepintaran, karena segalanya adalah mengasahon hagogoan, karena segalanya adalah mengasahon ngadong di bagasan ngulungku. Sering sekali begitu. Ini di sini kita diingatkan bagaimana kita memahami dalam konteks mengimplementasikan apa itu
sebagai orang Kristen layaknya yang kita berikan untuk si bata manginang di kunta sukun do di bagasan nguluta ahado nong uleon tu di bata mau disukun tu kita ahado nong uleon di bata tu kita ra mulu tasuraton di bagasan karotas dan tertulis tayo di bagasan nasaborno. Karena kenapa? Kalau kita tuliskan mulai dari kita melakukan aktivitas kita selama satu hari ini, mungkin boleh tabain gabi ira ada tulisan ilmiah, manang novel, manang nagari cerita di bagasan nguluta. Sedangkan kita momen-momen tertentu kita sering sekali membuat dokumentasi, memoto, merekam, segala macam asa adong si ingoton di bagasan nguluta. Bahkan kita secara tidak sengaja Facebook simpan dulu ya, biar tahun depan diingatkan kembali, biar ada yang diingat. Mau disukun di bagasan nguluta ahado ira-ira naboy diingot di bata di bagasan nguluta molo memang marsitutu kita mangaleonti kita tu debata atar ahama buhay no rasa tari mangrimangi di bagasan nguluta atar songot dia ma na ikon singoton di bagasan nguluta na nain diingot debata taringot kita mangaleo rohata pikirata debata. Tadi di dalam ayat 31 itu bagaimana dikatakan Yesus sendiri mendemonstrasikan. Kalau dikatakan mendemonstrasikan berarti dia memperkenalkan. Kalau dikatakan memperkenalkan ikon diulaon itu. Kita bagaimana sebagai orang Kristen? Itu yang pertama. Bagaimana kita merefleksikan di bagian yang kedua. Di bagian yang kedua itulah di ayat 33 sampai 34, yaitu kasih tanpa syarat. Ya. Kasih tanpa syarat. Tadi berkorban. Nungga mancai gudang nakin di orang turputa so dia do na berkorban. Nah paduahon bagaimana kasih tanpa syarat di ayat 33 sampai 34. Yesus mati bukan karena dia pantas mati. Ikotai mau dia mangin. Aisyah si tongna dangalani dusana manang pangalahona kubain ibana mate di haupinersia. Dia mati bukan karena sudah berbuat banyak salah. Ingat, itulah kasih tanpa syarat. Yang pertama, dia mati bukan karena dia pantas mati. Dia mati bukan karena sudah melakukan banyak salah. Dia mati bukan karena sudah melakukan banyak kekecewaan. Akan tetapi alani honongna, alani pakokopion ni debata tu saluhut na tinopana asaunang mago. Itu sebabnya jauh sebelum kita mengasihi dia, sudah terlebih dahulu Allah mengasihi kita. Amin. Sudah terlebih dahulu Allah mengasihi kita. Jauh sebelum kita mengasihi Allah, sudah terlebih dahulu Allah mengasihi kita. Itu sebabnya ketika manusia tersebut jatuh ke dalam dosa, itor dijudo amangnang, dilului, diboto do martabu, dicolmai, dicari dan dipasuku, di dia di mana engkau? Jadi di situ ada sebuah pemikiran, berarti semua yang kita lakukan diamat-amati oleh Allah. Ya. Itu jelas di dalam ayat 33 sampai 34. Ayat 33 dikatakan
Hai anak-anakku di dalam bahasa Indonesia. Parjolo didok di sini tulu-tulu. Hai anak-anakku dalam bahasa Indonesia. Ada sebuah pengertian bahwa kasih tersebut tanpa syarat. Anak-anakku, hai anak-anakku, diperlihatkan Yesus melalui ucapan tersebut. Ada tanpa syarat. Kalau dikatakan hai anakku, berarti di situ dihadupaun ibana dusude akadusatan. Mahite-hite kata di Yesusi dan bingot ibana sude aka hasalan nadaba. Karena dia dengan lembut berkata, berujar, hai anak-anakku, tanpa syarat. Makanya dalam hal berdoa ada dikatakan ketuklah, mintalah, maka akan diberikan. Tidak mungkin seorang ayah memberikan batu ataupun yang lain-lain, sedangkan ayah ataupun orang yang jahat saja tahu melakukan yang baik terhadap anaknya, apalagi Allah yang di surga, maka dia akan mengetahui apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Amin. Apa yang kita perlukan. Jadi sangat luar biasa, tanpa syarat. Dan tiki martangi yang kita Tuhan molowui leoma dan parjolo. Adong salam. Unang jok. Enggak begitu. Akan tetapi mintalah ketuklah tutuki mak. Leon ibadah doang noni. Di leon ibadah doang noni. Akan diberikan kepadamu. Dan parjolo. Udang pangiduanmu. Ngagurang dosamu. Ngagurang songonon. Pangalahumi be tak tipos. Gak begitu. Akan tetapi disuruh mengetuk, meminta, berarti tanpa syarat. Tabadi ko maso muroto ngaborngin adong manutuk jeruta atar di jam 12. Odo si bata kita kesana, tak isi do naron, baca 12. Nasoi boto do rasa na tabuhi babodo, pasti begitu. Tapi Yesus ini enggak, dia standby. Dan kalau mandok ibana penjaga kita soal security pengatusioni ala awam daw, akan tetapi dia standby, dia mendengar, dia mengetahui, dia melihat, merasakan. Akan tetapi memang pendeta, bagaimanalah doaku dari tahun 2000 yang lalu sampai sekarang belum didengarkan. Itu khotbah saya pada minggu yang lalu. Terkadang kita, doa kita seharusnya membutuhkan A, akan tetapi kita minta C, sehingga kita sering sekali kecewa karena seharusnya kita layak menerima A, tapi kita minta C. Makanya banyak orang Kristen tersebut kecewa. Ayo pempadi todo tanpa syarat. Aneh mulai tahun 10 satu sonari dan ditanya debatan tanyaku. Banyak kita yang tidak mengetahui apa persepsi kita, apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Tapangiru tu dia bata angka 30, tapi sasitu orang boy do peho di angka 30, ikon 20 do peho, lepero do peho. Makanya sering sekali banyak orang Kristen tersebut kecewa. Dia do orang tohon, dia do upangiru do 30, dia do 10, banyak begitu. Terkadang kita harus melihat sejauh manakah kemampuan kita di dalam meminta tersebut. Kita juga harus mengukur, ya. Dihita kadongan namang itu dikatakan tanpa syarat. Yang ingin dikatakan di sini adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, ya, memahami dan juga mengerti apa dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen. Orang Farisi dan orang kali-kali orang merasa hidupnya adalah orang-orang yang paling sempurna, sehingga mereka tidak mau pikir-pikir panjang. Hari Sabat itu memang benar-benar dangboi manglaw anak-anak. Itu banyak di Yesus Kristus pamerupur akan amarsai di hari Sabat.
langsung do nasida berteriak dang sumang arisaka dang tohok moro arisaka. Yesus itulah tanpa syarat. Tapi bukan mau mengatakan lagi-lagi Yesus itu ingin menentang hukum Taurat. Tidak pernah. Yesus bukan mau menentang hukum Taurat, bahkan dia menghormati hukum Taurat. Kira cumi ibadah do hukum Taurat patiki na dipasangan di bata tu si Musa na posongnya. Dia menyadari itu, tapi banyak orang salah artikan sehingga mengikuti dia hanya ingin mencari kekurangannya. Sehingga banyak orang mengikuti dia hanya ingin hala asa songot dia mak asa dapok asalaan. Makanya dia juga sangat berhati-hati tanpa syarat. Kamu majo amanginan molunungata jahat di badan naik baru tarimot hangat namang itu Yesus Kristus tanpa syarat molo tapi kiri karajumi di bagasan mulutnya. Ternyata Yesus itu sangat baik. Ternyata Yesus itu sungguh sangat luar biasa dalam hidup kita. Molo tapi kiri maju amanginan dari ujung rambut sampai ujung kuku. Apakah semuanya itu tanpa syarat dari Allah kepada kita? Kita balikkan ke dalam hidup kita. Bagaimana kasih kita kepada Allah? Mungkin ada syaratnya. Banyak permintaan kita sering kecewa, kita marah kepada Tuhan, kita berontak kepada Tuhan, kita tidak setuju dengan keputusan Tuhan, kita menentang apa yang menjadi ketetapan Allah. Sering sekali tanpa kita sadari dalam hidup kita. Kenapa? Karena sering sekali kita melihat hal itu bersyarat. Kenapa saya katakan bersyarat? Jodoh halak Kristen mulu nginguk di bata, napar julu pitur gudang mah pasu-pasu di dapur. Banyak begitu orang Kristen. Mulu diinguk di bata pitur kipas mah, pitur sehat mah siat parsa gitu. Mulu diinguk di bata pitur gudang mah, songona di bagasan pikiran naik, di leon di bata di bagasan mulu. Terkadang menjadi orang Kristen kita disuruh untuk mundur selangkah untuk mencapai 5 langkah ke depan. Itu sebagai orang Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihamu amanginan nah hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Akan tetapi kita lihat pada saat ini, inilah yang dibutuhkan dunia pada saat ini. Tanpa syarat tersebut, dunia sekarang semakin tidak lembut. Kita lihat sekarang dunia semakin tidak bersahabat. Kenapa? Moro tarimang-rimangi isi do disokna salah. Tapi bukan mau menyalahkan siapa yang salah, akan tetapi ini juga lagi-lagi perenungan dalam hidup kita. Dunia tidak lagi lembut, dunia tidak lagi bersahabat, penuh dengan kerusakan. Dunia semakin keras, dunia semakin mengkhawatirkan. Dunia sekarang semakin menyakiti. Itu tanggapan orang awam. Kalau kita sebagai orang Kristen, isi dosa si tok narisi narido manusia tersebut, ya. Apakah yang terjadi pada saat ini seperti orang awam mengatakan hukum Allah? Apakah kita sebagai orang Kristen yang terjadi pada saat ini alami uloni akan curmai demi membangun pencagar langit? Dia gunduli seluruh dunia. Bukit yang seharusnya menjadi daerah khatulistiwa akan tetapi sekarang menjadi daerah yang kering, menjadi daerah yang panas, menjadi daerah yang tidak lagi menyejukkan. Kenapa? Karena bermuara kepada materi tersebut. Makanya dikatakan kalau istilah anak muda, ya, kasih di dunia ini sangat memberikan pengharapan palsu. Alai odona didului solomai parjo dan parjo bolong nasi yang dibatang. Orang semakin mudah menyakiti sesama. Banyaknya orang yang melakukan kejahatan pada saat ini, tindakan kriminal,
tabere, sonari di media televisi, dan media-media na asing, akan tindakan-tindakan kriminal nama naipatutupan. Akan tetapi pada saat ini kita dipanggil untuk melakukan kasih tersebut, dipanggil turputa dia para tikion na bagian na paduaw tarju kita terpanggil untuk melakukan kasih tersebut, melakukan di dalam hidup kita tanpa syarat. Dipanggil baru nabatuluan di ayat 35 ini. Inilah yang ingin diutarakan tadi, berkorban dan juga mau melakukan tanpa syarat. Lalu yang ketiga, untuk saling mengasihi. Kasih tersebut bukan teori, akan tetapi membutuhkan prakteknya di dalam kehidupan kita. Dan pola kita katai tadi waktu pengorbanan Yesus Kristus, dan pola kita mabigi manangihon kasih tersebut tanpa syarat dari Yesus Kristus, alai ikon tahulahon di bagasan parguluan ima kita siutor Kristus. Ini adalah panggilan yang paling utama melalui nas kita pada saat ini. Bagaimana? Apakah dapat kita rasakan di sekeliling kita? Apakah kita merasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita? Tiga hal yang penting, ya, tiga hal yang penting yang mencakup kehidupan kita dapat kita lakukan, dan boy kita mangulau natulon molo mangasahon pikiran tasadi, dan boy kita mangulau natulon molo mangasahon parbinot otak orang majahan atar surati sakit alai ikon taingon todi parbadia nama dongan kita asa marbubu kita mangulau. Amin. Asa marbubu kita patupahon sami. Itu makanya saya budongani mau lahu patupahon nasa nadigak jalan ulem tuho habuhon lahu mangalohon siang nasa naja. Roh Kudus tersebut apakah masih menyala atau tidak dalam hidup kita? Tadi yang pertama, berkorban tanpa syarat dan harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alani madi kita manginan nahina holongan itu hatta Yesus Kristus nang songonipe nakin mahide-hide turpu kepistel tanakin natulumusan. Sangat berhubungan erat jika kita kaitkan dengan nas kita pada saat ini, dan sangat berhubungan erat jika kita hubungkan dengan topik minggu kita pada saat ini, Purungido Pati Naik Baru. Kasih sebagai perintah yang baru. Perintah bukan hanya sembarang perintah, akan tetapi untuk melakukan dalam kehidupan kita. Alami di kita mengenang di situasi COVID-19 bomos tapangi betul kata dan bui kita mangalohon molo mangasal di kasapi alay iko tapangi do tude batang adong nabugu sian angka namasano di bata nabui pangalupon, di bata nabui mangalugahon, di bata nabui mangaleon hanuk bangun tu kita, di bata nabui mangaramon kita sian saluhut akan namasa di bagasan kita. Alanima di kita makinan saya bilang itu kata kita saluhutna sian akan kita. Amin.